Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Atuna tufuli, atuna tufuli, atuna tufuli, atuna, atuna, atuna salam. جينا نعيدكم والعيد نسألكم ليس أتونا السلام وأتونا طفولي، طفولي، أتونا طفولي، أتونا طفولي، أتونا، أتونا، أتونا السلام. سمعنا أمطلة أمتثل الأيام ونسمس الحلو ورفوف الحمام، يا عالم أرضي محروقة، أرضي هري مسروقة، أرضي صغيري مثلي صغيري، أتونا السلام، أتونا طفولي، طفولي، أتونا طفولي، أتونا طفولي، أتونا، أتونا، أتونا I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? My doors are waiting, my friends are begging, small hearts are begging. Give us a chance. Give us a chance. Give us a chance. Give us a chance. Give
بس ما في عنا نعيات ونزيني. Kayaknya mental saya tidak akan pernah bisa. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام. هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah. Yang terhormat Danrem 012 Teguh Umar, Kolonel Infanteri Trianto SIP. Yang saya hormati Kasrem 012 Teguh Umar, dan juga yang saya hormati para Dansat Balak Korem 012 Teguh Umar, dan juga yang kami hormati Dandim 0105 Aceh Barat, dan juga yang kami hormati PJ Bupati Aceh Barat atau yang mewakili, juga Ketua DPRK Aceh Barat atau yang mewakili, Ketua MPU Aceh Barat, Ketua MAA Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kacari Aceh Barat, Kepala KPPN Aceh Barat, dan juga Rektor UTU Aceh Barat, juga yang kami hormati Dekan Pertanian UTU, Dekan Teknik UTU, Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UTU, Dekan Ekonomi UTU, juga yang kami hormati Dekan Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU, Dekan Ilmu Kesehatan Masyarakat UTU, Dekan Kepala Biro Umum dan Keuangan UTU, dan juga yang kami hormati Dekan Kepala Biro AKPK UTU, juga Waket 1 sampai dengan 3 Stain,
Kepala Jurusan Tarbiyah dan Keguruan STAIN, Kepala Jurusan Dakwah Ekonomi Islam STAIN, juga Kepala Jurusan Syariah Ekonomi Islam STAIN, dan yang kami juga hormati seluruh masyarakat Aceh Barat. Untuk memberkahi acara kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Alwi. Kepada saudara kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya tausiah dan doa bersama untuk Palestina dan banjir Aceh oleh Tengku Haji Masrul Aidi LCMA. Kepada Tengku kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والقائل في آية أخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والقائل في آية أخرى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia, setelah kita melewati hari yang terbaik yang Allah berikan kepada umat ini, hari Jumat, kita selesai dari pelaksanaan ibadah. Allah berikan kelapangan waktu dan usia untuk menikmati rizki dan hamparan bumi yang telah Allah lapangkan untuk kita semuanya. Di malam ini
di lapangan yang kita abadikan atas nama salah seorang pahlawan besar di Aceh, Teku Umar, yang nama beliau dan gelar beliau kita sematkan sebagai nama kecamatan, Johan Pahlawan. Mungkin bagi kita di Aceh kata-kata Johan hanya familiar sebagai nama, tetapi orang negeri jiran dari Malaysia, perlombaan olahraga mereka menyebutnya dengan kata kejohanan, perlombaan sayembara di bidang olahraga. Maka ketika disebutkan bahwa Teku Umar adalah Johan Pahlawan, memberikan sebuah inspirasi kepada kita bahwa Teku Umar bukan sekedar pahlawan, tetapi beliau adalah juara di antara para pahlawan. Beliau mampu untuk menyusun strategi yang tidak pernah terbayang oleh pahlawan-pahlawan sebelumnya. Maka saya teringat dalam sejarah Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau hidup di zaman fitnah. Kebetulan khalifah yang berkuasa, guru spiritualnya itu adalah seorang alim yang berkeyakinan bahwa Al-Quran, Kitabullah itu sebagai makhluk. Padahal keyakinan kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran itu adalah azali, karena Al-Quran adalah kalamullah sebagaimana azalinya Allah Ta'ala. Maka khalifah ini dengan semua instrumen yang dia miliki, dia panggillah semua para ulama, mungkin termasuk MPU Aceh Barat. Dihadirkan, ditanya seorang demi seorang, Anda Pak Tengku, bagaimana pendapat Anda? Al-Quran itu makhluk ataukah qadim? Kalau dijawab makhluk bertentangan dengan keyakinan, kalau dijawab qadim akan dipidanakan. Tetapi para ulama yang sangat konsisten ini menjawab sesuai dengan keyakinan, Al-Quran qadim. Ditangkap oleh petugas, jebloskan penjara. Dimajukan ulama yang lain, jawabannya sama, jebloskan ke penjara. Sampai akhirnya dihadirkan Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan Guru, menurut pandangan Anda, Al-Quran itu makhluk ataukah qadim? Beliau buat sebuah strategi yang tidak terbayangkan oleh ustadz, ulama, tengku dan kiai-kiai yang sebelumnya. Apa kata beliau? Wahai Amirul Mukminin, wahai baginda raja, Allah Ta'ala menurunkan kitab suci ada 4, sambil beliau menunjukkan kepada jari tangannya yang 4, dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Allah turunkan 4 kitab suci. Keempat-empatnya ini adalah makhluk, kata beliau, sambil menunjukkan ke jari tangannya. Keempat-empatnya ini adalah makhluk. Senang raja. Ulama-ulama yang lain yang sudah masuk penjara terbengong-bengong. Kenapa kami tidak pandai menjawab dengan strategi tersebut untuk aman dari fitnah? Apa yang terjadi? Beliau selamat dengan solusi cerdik. Raja ingin ada pengakuan bahwa Al-Quran makhluk, dan para ulama ingin pegang konsisten Al-Quran adalah qadim. Maka penengahnya adalah jari beliau. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Keempat-empatnya ini adalah makhluk. Yang beliau sebutkan makhluk adalah jari tangannya, bukan kitab sucinya. Maka dengan keberkahan ilmu Imam Ahmad dan seni diplomasi beliau, selamatlah ulama-ulama yang lain. Karena siapapun yang maju berikutnya ditanya, bagaimana pendapat Anda? Al-Quran itu makhluk ataukah qadim? Apa jawaban mereka? Kami sepakat dengan Imam Ahmad. Maka perlu ada strategi, dan itulah indahnya Islam. Maka Teku Umar menerapkan strategi. Ketika pahlawan-pahlawan di Aceh berfikir dari mana mencari senjata menghadapi Belanda, Teku Umar punya strategi, bergabung dalam barisan pasukan Belanda, lalu mengeluarkan senjata dari gudang-gudang mereka. Mulailah para pahlawan di Aceh menemukan senjata.
Maka kita hadir malam ini di sebuah tempat yang kita abadikan dengan nama Lapangan Teku Umar, yang beliau dikenal dengan gelar Johan Pahlawan. Dan saya sangat berbahagia, sudah lama tidak pernah hadir pada keramaian malam PKA di Banda Aceh. Selama sepekan saya nggak pernah ikut, tapi alhamdulillah malam ini dengan berkah Pak Danrem sudah hadir. Alhamdulillah Pak Danrem. Dan kita melihat antusiasme masyarakat datang dari berbagai penjuru. Saya tidak yakin hanya warga Melabuh yang hadir, juga dari Aceh Barat, Nagan Raya, dari Aceh Jaya, bahkan saya dari Kota Madia Cot Keeng, Pak Danrem, hadir kemari. Ada sebuah fenomena masyarakat kita haus hiburan, apalagi kita yang di pantai barat dan selatan Aceh jarang mendapatkan atraksi hiburan. Kalau yang di Banda Aceh masih ada hiburan yang lain. Saya tinggalnya di Cot Keeng. Kata orang Banda Aceh, Cot Keeng itu tempat jin buang anak. Tapi alhamdulillah sekarang jin tidak lagi buang anak ke sana, karena berikut jinnya sudah tinggal di Cot Keeng. Apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang di kota Banda Aceh melihat kami dari Cot Keeng ini orang kampungan, orang udik, apalagi gaya saya pakai kain sarung, dan mereka tidak tahu di mana nikmatnya kain sarung. Kain sarung itu multifungsi. Bila duduk dalam ruangan yang sejuk dan dingin, tinggal naikkan kaki ke atas. Kemalaman di jalan gak ada selimut, tinggal dibuka saja. Serbaguna. Dan kalau dapat undangan kenduri maulid, dalam gulungan kain sarung ini bisa masuk paha ayam insya Allah. Ada banyak fungsi yang orang lupa. Maka ketika aku kata Banda Aceh, mereka cuma kami orang udik, orang kampungan. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas mereka. Sampai suatu hari saya lewat di dekat bandara Sultan Iskandar Muda di Belang Bintang. Terlihat ada banyak warga dari kota makan siang ke tempat tersebut. Saya berbaik sangka, jangan-jangan karena kulinernya enak. Ada warung cutbit, ada warung ayam pramugari dan lain sebagainya. Yang tidak ada warung ayam nestapa di sana. Tapi apa yang terjadi? Begitu ada pesawat mendarat, langsung anak-anak yang dari kota ini, warga yang membawa anak-anak, anaknya lompat-lompat melihat pesawat mendarat. Barulah saya balas serangan mereka. Ternyata orang kota pun sangat kampungan. Kenapa? Melihat pesawat turun saja bisa jadi hiburan. Padahal bagi kami di Cot Keeng, pesawat naik turun sudah terasa sebagai gangguan. Bayangkan gangguan bagi kami, hiburan untuk mereka. Maka ternyata masing-masing kita ada kampungannya. Dan tidak perlu meributkan tentang persoalan kampungan dan kotaan, karena dua-duanya sama-sama sah dalam pandangan negara. Bahkan di Aceh ada kota yang kampungan dan ada kampung yang kotaan. Di Banda Aceh itu ada kampung Laksana, kampung Mulia, kampung Keramat, tapi di kota. Dan di Aceh besar itu ada kota Janto, tapi kampungan. Maka jangan terlalu ribut persoalan kampung dengan kota. Sama saja, sama-sama sah. Yang berbeda hanya desa dengan kota pada ukuran balainya. Yakinlah, balai kota jauh lebih besar daripada balai desa. Tapi ukuran kota dan desa sama-sama sah menurut aturan negara. Maka alhamdulillah di malam yang berbahagia dan penuh berkah, kita berhadir di malam ini dalam rangka meramaikan dan menyemarakkan acara Food Estate. Ini bahasanya food, maka dari tadi tetap kita makan-makan saja atraksinya. Makanya saya mohon maaf Pak Danrem, saya tidak menanti Pak Danrem tadi, langsung saya selesaikan yang sudah dihidangkan. Secara kekeluargaan Pak. Dan Pak Danrem hanya mendapatkan sisa-sisa kejayaan kami. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang terbaik untuk manusia dan kemanusiaan. Tidak ada seorang tokoh pun yang kiprah dan karir beliau secemerlang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Maha Suci Allah yang di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21
mengabadikan dan sering diulang-ulang di bulan Maulid seperti ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Siapa kalian? Siapapun kalian. Bila kalian seorang anak kecil, maka pada diri pribadi Rasulullah ada keteladanan anak kecil. Walaupun kecil Muhammad berstatus yatim, tetapi beliau bukan anak kecil dan anak yatim yang nakal. Beliau dibesarkan dan diasuh oleh pamannya Abu Talib. Karena tahu pamannya miskin, maka beliau berusaha untuk menopang ekonomi keluarga pamannya agar tidak menjadi beban. Apa yang Nabi lakukan? Setelah beliau menjabat sebagai Rasul dan Presiden, beliau duduk dengan sahabat-sahabat yang masih kecil, yang dalam bahasa sejarah disebut dengan sigharus sahabah, sahabat-sahabat kecil. Apa kata Nabi? Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidak pernah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti nabi itu dulunya pernah menggembalakan kambing. Ternyata menggembalakan kambing adalah persiapan untuk jiwa kepemimpinan. Maka sampai sekarang kita tidak bisa melepaskan kepemimpinan itu dari urusan dengan kambing. Dalam bahasa Inggris, kepemimpinan disebut dengan leadership. Sheep itu domba. Dan ketika seorang pemimpin menemukan masalah, maka pemimpin ini harus mencari kambing hitam. Apabila masalah tidak selesai, maka solusi yang paling cepat adalah dengan cara mengadu domba. Tetap kepemimpinan tidak pernah terlepas dari kambing. Maka Nabi katakan, tidak pernah Allah utus seorang Rasul kecuali pasti Rasul itu dulu menggembalakan kambing. Nabi Adam gembalakan kambing, Nabi Idris gembalakan kambing, Nabi Isa alaihissalam menggembalakan kambing. Kambing adalah gembalaan. Menggembala dalam bahasa Arab disebut ra'a, penggembala disebut ra'in, dan gembalaannya disebut dengan ra'iyah. Lalu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Masuk di dalam Pancasila, dalam sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi ketika kerakyatan masuk dalam bahasa Aceh, diplesetkan oleh orang Aceh menjadi kerakyatan. Artinya untuk rakyat nggak dapat apa-apa. Ini orang Aceh, kerakyatan katanya. Masuk bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita adopsi. Maka bahasa Indonesia tidak bisa terlepas dari akar bahasa Arab. Tempat ceramah disebut mimbar, mimbar dari bahasa Arab. Mercusuar kita sebut menara, dari manarah, tempat meletakkan api, menjadi penanda bagi orang yang sedang melaut. Ada banyak sekali. Dalam Pancasila minimal ada 3 sila yang mengandung bahasa Arab. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan adab bahasa Arab. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil juga bahasa Arab. Maka kalau ada pemimpin di pusat alergi kepada bahasa Arab, saya khawatir Raja Arab akan marah dan mengambil kembali kosakatanya. Maka kamus besar bahasa Indonesia menjadi kamus tipis bahasa Indonesia. Maka baik-baiklah dengan orang Arab. Kita tidak punya kosakata, maka Indonesia miskin kosakata. Itu belum lagi banyak kosakata yang kemudian hilang pelan-pelan. Maka ketika tadi disebutkan Korem Teku Umar, ternyata nomornya bukan 012 tetapi 012. Padahal saya sekolah di SD, 0 itu bukan angka, 0 itu ruang hampa, botol tidak berisi, botol kosong. Makanya ketika di Jakarta kemarin oleh gubernurnya meluncurkan sebuah program perumahan untuk rakyat, namanya
rumah kosong dengan DP 0. Enggak boleh dibalik, rumah 0 dengan DP kosong. Maka ini korem 012, bukan korem 012. Maka sayangnya, jangankan untuk kita yang awam, bahkan dosen bahasa Indonesia pun tidak pernah merasa tersinggung ketika bahasa Indonesia disalahkan dalam pelafalan. Dan saya yakin kalau nanti saya turun, saya minta ke Pak Danrem nomor kontaknya. Saya tanya, berapa nomor kontak Pak Danrem? Tetap beliau akan katakan kosong. Enggak ada HP Pak Danrem? Ada. Berapa nomornya? Kosong. Kosong berarti tidak ada HP. Karena kosong tidak berisi. Dan luar biasanya, orang Inggris tidak pernah mengartikulasikan 0 itu dengan kata kosong. Kosong bahasa Inggris empty, dan 0 bahasa Inggris adalah zero. Bahasa Indonesia kehilangan makna sedikit demi sedikit. Maka ketika kita bersumpah di 28 Oktober kemarin, kita bersumpah, namanya Sumpah Pemuda. Setelah saya pelajari, saya telusuri, ternyata tidak ada sumpah sama sekali. Yang ada adalah pengakuan. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Rangkaian semuanya ini disebut Sumpah Pemuda, padahal nggak ada sumpahnya. Ternyata kita salah dalam mencatat sejarah. Maka ini menjadi PR bagi generasi, karena bahasa adalah salah satu unsur pemersatu bangsa. Maka kita yang duduk di meja tadi dari berbagai latar belakang, tetapi bisa berkomunikasi karena kita punya bahasa Indonesia. Orang Arab, raja-raja Arab duduk adakan muktamar, konferensi tingkat tinggi. Mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Di Indonesia, di Melayu, kita bisa berkomunikasi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Melayu. Saya teringat diundang ke Kelantan oleh Raja Kelantan dalam acara Ijtima Ulama Nusantara. Hadir dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Laos, Myanmar, hadir semuanya. Ternyata semua negara-negara di Asia ini bisa berkomunikasi dengan bahasa Melayu dengan logat yang beda-beda tipis. Maka bahasa adalah salah satu unsur pemersatu bangsa. Ini keberkahan bagi kita. Tapi Eropa, walaupun mereka sepakat menggunakan mata uang euro, ternyata ketika berkumpul kepala negara Eropa, mereka harus pakai para penerjemah. Karena tidak ada satupun kepala negara di Eropa yang rela turun dari standar bahasanya. Presiden Prancis tidak mau berkomunikasi bahasa Inggris. Kepala negara Swedia tidak mau berkomunikasi dengan bahasa Prancis. Semua mereka berbicara dengan bahasa masing-masing. Bayangkan andai kata Eropa dipindahkan ke Indonesia, maka itu hanya satu pulau Sumatera saja. Dan kita dengan luas wilayah yang 17.000 pulau, ternyata bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Ini keberkahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Maka alhamdulillah. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan bahasa Indonesia. Maka salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan kepada anak-anak kecil, tidak pernah Allah utus seorang pemimpin kecuali pasti menggembalakan kambing. Ditanya oleh anak-anak kecil ini, wa anta ya Rasulullah, anda pun dulu gembalakan kambing ya Rasulullah? Apa kata beliau? Naam, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Iya, dulu saya gembalakan kambing-kambing orang Mekah untuk mendapatkan upah beberapa qirat. Saya bawa pulang ke rumah paman untuk membiayai konsumsi dan pangan keluarga. Ini Nabi. Beliau gembalakan ternak. Maka tidak ada yang paham kenapa pemimpin harus mengembalakan kambing kecuali orang Aceh, karena filosofinya sangat tinggi. Tidak ada binatang yang paling membangkang seperti kambing. Hanya orang Aceh yang paham. Apapun disuruh dia membantah. Pajuh bu, be katanya. Dengut, be katanya. Mekawin, be. Hanya orang Aceh yang paham apa arti kata be. Jangan.
Apapun disuruh jangan. Bahkan untuk binatang yang selalu membantah, mampu untuk dikontrol dan dididik. Filosofi yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu untuk kita wariskan keteladanan Rasulullah kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena kita terlalu diagung-agungkan di dalam benak sejak dari masa lalu. Nak, sekolah yang pandai, nanti kamu jadi PNS. Tidak salah jadi PNS. Yang salah adalah ketika semua orang ingin jadi PNS. Negara tidak punya cukup uang untuk menggaji semua warga negara. Maka perlu orang yang bergerak di sektor swasta. Perlu ada orang yang bergerak di bidang pertanian. Perlu ada yang bergerak di bidang perdagangan. Perlu ada yang bergerak di bidang militer dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya muliakan dan saya hormati, ini belum mulai ceramah ya, baru penghormatan. Yang saya muliakan dan saya hormati, Danrem 012 Teguh Umar, Bapak Kolonel Angkatan Darat Rianto, yang insya Allah ini menurut saya dengar informasi akurat A1 kayaknya akan turun bintang, Pak. Mudah-mudahan jatuh di bahu, Pak. Insya Allah. Orang-orang yang baik perlu kita doakan untuk memegang tampuk kekuasaan yang lebih baik dan lebih menentukan masa depan negeri. Kami titipkan harapan dan doa di atas pundak Bapak, insya Allah bersamaan dengan bintang jatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati Kasrem 012 Teguh Umar, yang sejak dari maghrib tadi kami sudah bersama-sama, sudah ngobrol ngalor ngidul. Itu bahasa Jawa yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Sudah ke utara dan sudah ke selatan. Akhirnya kami ketemu di majelis ini. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Dandim Aceh Barat yang juga berhadir bersama dengan kami, dan alhamdulillah mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tantangan berat, Pak, karena Aceh Barat adalah daerah yang basah. Saking basahnya sampai banjir. Maka tadi kami sudah berdiskusi dengan beliau bagaimana air bah yang naik luar biasa, dan saya bercerita kepada beliau, saya termasuk salah seorang yang mengalami menjadi korban banjir besar di Aceh Barat tahun 78. Hanya atas kehendak Allah bisa selamat dan hidup hari ini, bila tidak hanya tinggal nama saja. Berat tantangannya dan perlu koordinasi dan kerjasama. Dan terasa berat karena di Aceh masyarakat kita menjadi sedikit apatis. Segala sesuatu diserahkan tanggung jawab kepada lembaganya. Warga masyarakat ketika tahu ada personil kepolisian yang bertugas untuk menangkap maling, mereka parkir kendaraan bahkan tanpa memindahkan kunci kontak. Saat ditanya kenapa nggak diamankan, nggak apa-apa, nanti ada polisi yang tangkap, katanya. Saya khawatir jangan-jangan di bawah joknya itu sudah berikut dengan surat kendaraan dan BPKB-nya. Kita apatis, tidak pernah bekerja lebih daripada apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita atau oleh lembaga dan institusi kepada kita. Maka ketika ada banjir, ada persoalan keamanan, saya khawatir masyarakat tidak lagi mau bekerja sama karena menganggap itu tugasnya TNI, itu tugasnya Polri. Padahal yang menanggung risiko adalah bersama-sama. Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Bapak Dandim dan kepada personil Kodim Aceh Barat yang bahu-membahu dan bekerja. Tadi saya dengar informasi bahkan Bapak Danrem dari kemarin itu sudah keliling dari Subulus Salam sampai ke Aceh Jaya. Repot sekali menjadi Danrem, makanya saya malas jadi Danrem, Pak. Luar biasa. Hanya orang-orang yang memang patut dan pantas Allah berikan kewenangan tersebut. Dan ini salah satu tantangan, Pak. Air dapat kursi, saya nggak dapat kursi. Alhamdulillah. Dan itu adalah filosofi. Orang yang teguh pada pendirian sulit mendapatkan kedudukan. Jadi karena saya teguh berdiri, maka sulit dapat kursi.
Yang saya muliakan dan saya hormati para tamu undangan yang sudah berkenan meluangkan waktu dan kesempatan meringankan langkah. Sama-sama kita bergabung di majelis ini dalam rangka kita bersilaturahmi, sekaligus kita menunjukkan solidaritas kepada saudara-saudara kita juga umat Islam dalam bingkai kemanusiaan, dan kita berutang jasa kepada negeri Palestina. Karena negeri Palestina adalah negeri yang paling awal mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa sebuah negara untuk berdiri tegak harus ada 4 komponen. Yang pertama ada wilayah. Tidak ada yang meragukan kesatuan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua ada rakyat. Tidak ada yang ragukan populasi rakyat Indonesia, hampir 300 juta. Yang ketiga ada pemerintahan, dan kita punya pemerintahan. Dulu ada pemimpin yang paling hebat, Presiden Soekarno. Tetapi ada persoalan yang keempat. Walaupun Anda punya wilayah, punya rakyat, punya pemimpin, tetapi bila tidak ada pengakuan internasional, maka Anda tidak akan mendapatkan kedaulatan. Maka ternyata yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia adalah Palestina sebelum Palestina dijajah oleh Israel di tahun 1948. Dan itu hubungan emosional yang luar biasa. Sehingga Presiden Soekarno beliau bersumpah tidak akan pernah Indonesia mengakui keberadaan Israel karena hutang besar dari jasa yang diberikan oleh negara Palestina dan umat Islam Palestina untuk Indonesia. Maka adalah dosa bila kita umat Islam, bila kita penduduk negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersimpati dan tidak berempati atas nasib yang mereka alami sekarang. Khususnya Aceh, tsunami tahun 2004. Walaupun Palestina di bawah pendudukan dan penjajahan, mereka tetap berdonasi. Mereka kumpulkan uang untuk dikirim membantu orang Aceh yang baru saja ditimpa musibah besar tsunami. Ini solidaritas dan itu berangkat dari hati. Maka inilah hubungan yang luar biasa dan silaturahmi yang terus terjalin. Maka penghormatan saya kepada para tamu undangan dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, baru malam kemarin kita hadir di majelis ini dalam rangka menyemarakkan zikir yang dipimpin oleh guru kita, murabbi kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Beliau itu dari sisi ibu saya panggil beliau Uwa, saya panggil beliau Ayah Wah. Dari sisi ayah saya, beliau itu kakek guru saya. Karena ayah saya berguru kepada beliau saat beliau menjabat sebagai pimpinan Dayah Darussalam Al-Waliyah Labuan Haji di tahun 70-an sampai dengan tahun 82. Saya pikir saya akan satu panggung dengan beliau, maka saya akan mati kutu. Itu sama kayak orang jualan obat di depan apotek. Dan di sini ada tukang obat. Ada Pak T. Ibrahim Lawung. Beliau dari dunia kesehatan. Beliau ini kalau kita kagum kepada Nyak Sandang yang ikut punya saham untuk membeli maskapai Garuda Indonesia di awal-awal masa Soekarno dulu, saham Nyak Sandang hanya 100 rupiah. Bapak T. Ibrahim Lawung ini beliau mempunyai dokumennya, beliau mempunyai obligasinya hampir sekian ribu rupiah. Andai kata beliau tuntut obligasi tersebut, maka Garuda Indonesia akan musnah. Untunglah beliau berbaik hati, tidak menuntut kepada Garuda Indonesia. Beliau tunjukkan ke saya obligasinya. Maka ini menunjukkan nasionalisme orang Aceh dari dulu sampai sekarang tidak bisa diragukan. Tapi masalahnya diragu-ragukan. Makanya dulu ketika ada silaturahmi Panglima TNI Bapak Jenderal Gatot Nurmantio ke Kodam Iskandar Muda, saya diundang untuk menyampaikan tausiah. Saat itu yang menjabat gubernur dan wakil gubernur adalah Abu Dato Zaini dengan Muallim. Muallim Panglima GAM duduk di samping Bapak Jenderal Gatot Nurmantio Panglima TNI. Saya sampaikan ke Pak Gatot, Pak Jenderal, Bapak Panglima,
Jangan pernah ragukan nasionalisme orang Aceh. Itu muallim yang duduk di samping Bapak, walaupun beliau ke Panglima Agam, Panglima pemberontakan Aceh, tapi yakinlah di dalam diri beliau terdapat merah putih. Kalau Bapak enggak percaya, coba belah dada beliau, darahnya merah, tulangnya putih. Langsung muallim gergetan, nyum mati ke bawah. Ini yang terjadi. Nasionalisme yang luar biasa. Diberikan semua modal oleh Aceh, maka Aceh menjadi daerah modal. Saat Indonesia seluruhnya sudah dalam kekuasaan agresi militer Belanda yang kedua, Belanda trauma datang ke Aceh. Kenapa? Hari pertama mereka gempur Aceh, jenderalnya meninggal dunia. Tetapi dari pedalaman Gayo, daerah yang paling subur dengan aset pertanian, masyarakat Gayo yang paling aktif untuk bercocok tanam. Dan itu bahasa kita zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia dulu disebut pertanian itu dengan bercocok tanam. Kenapa? Diukur-ukur dulu tanaman dengan tanah. Cocok, kalau cocok ditanam. Kalau enggak cocok, enggak ditanam. Tapi sekarang ini cocok enggak cocok pokoknya ditanam. Makanya banyak panen yang gagal. Kenapa? Tidak ada pencocokan lebih dahulu. Di dalam pedalaman Rimba Raya ada sebuah stasiun radio tua warisan Jepang yang dirampas oleh para pejuang. Andai kata orang Gayo tersebut tidak punya nasionalisme, mereka akan teriakkan, Gayo masih ada, Gayo masih ada. Andai kata Gayo bahagian dari Aceh tidak punya nasionalisme, mereka akan teriakkan, Aceh masih ada, Aceh masih ada. Tapi justru dari dalam hutan belantara, dalam kecamatan Rimba Raya, yang mereka teriakkan ke seluruh dunia adalah Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Nasionalisme yang sangat kuat, dan itu luar biasa. Maka dalam perjuangan tetap yang paling kita perlukan adalah nutrisi, logistik, makanan. Orang yang tidak makan, maka fisiknya tidak akan menjadi kuat. Tapi sayangnya kita orang Indonesia salah pilih makanan. Kita pilih beras. Beras tersebut kalau kita makan banyak-banyak, tumbuhnya bukan ke atas, ke samping. Tapi orang yang makan gandum, tumbuhnya ke atas. Coba perhatikan negeri Afrika, Somalia, Ethiopia, yang bermasalah dengan ketersediaan pangan. Karena makanan pokoknya gandum, walaupun mereka kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang, tapi tulangnya tumbuh maksimal, dagingnya minimal. Kita di Indonesia, dagingnya maksimal, tulangnya minimal. Coba Pak Dandrem tengok sebelah kanan. Itu dagingnya maksimal, Pak. Saya bisa bergurau dengan Tengku Miswar karena kami satu angkatan dulu di Mesir. Kami sama-sama LC, Pak, lucu. Cuma malam ini beliau terlihat wajah aslinya. Sulit untuk kamuflase di depan saya. Ini persoalan kita. Dan persoalan itu lebih berat di Aceh karena satu-satunya provinsi di Indonesia yang menyebutkan jenis makanan pokok di awal waktu hanya orang Aceh. Kita keluar dari Kuala Simpang, kita keluar dari Lawi Sigala-gala, kita keluar dari Subulus Salam, kita akan ditanya, udah sarapan pagi? Sudah makan siang? Sudah makan malam? Mereka tidak sebutkan jenis makanan. Sarapan pagi, makan malam, makan siang. Kita ke Eropa, yang mereka tanya breakfast, lunch, dinner. Kita ke Arab, yang ditanya iftar, ghada, asya. Tapi sampai ke Aceh, kalih bu bengah, kalih bu leho, kalih bu malam, tetap nasi di depan. Orang Aceh pagi-pagi ke warung makan telur sampai 12 butir, makan mie goreng, pulang ke rumah pertanyaan istri nggak bisa dijawab. Kalih bu bengah bang, dempa kalih kecuali ibu. Ini persoalan kita. Maka kalau orang Aceh tetap konsisten makan beras, sampai kiamat orang Aceh tidak akan dilibatkan dalam misi ruang angkasa. Kenapa? Satu orang warga Aceh jadi astronot, kita harus angkut beras 1 ton. Insya Allah pesawat ruang angkasa tidak akan terbang. Tidak bisa bertahan dengan ransum. Maka di berbagai kesempatan saya dakwahkan, harusnya kita sudah mulai
makanan tersebut ada diversifikasi pangan. Harus mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan nutrisinya oleh tubuh. Dan ternyata pakar gizi katakan, untuk seorang manusia dewasa, satu buah pisang ayam ukuran sedang sudah mewakili satu porsi makanan, nasi yang kita konsumsi. Di situ ada proteinnya, di situ ada karbohidratnya, di situ ada semua kandungan yang diperlukan oleh tubuh. Maka saya praktekkan dalam keluarga saya, pagi tidak makan nasi, malam tidak makan nasi, siang yang makan nasi, pagi hanya sarapan, malam sarapan, malamnya makan malam. Sulitnya kalau ada tamu yang datang menginap di rumah, tidak ada makanan di waktu malam. Ditanya oleh tamu, kenapa enggak makan nasi Pak Ustaz? Saya jawab, harga beras sedang melambung tinggi dan saya sedang menghemat-hemat untuk jadi orang kaya. Kalaulah kita patuhi anjuran pakar gizi, satu buah pisang ayam ukuran sedang sudah cukup, maka sungguh untuk satu keluarga kecil seperti saya, seorang istri dengan 4 orang anak. Ingat ya, seorang istri dan 4 anak, bukan 4 istri 1 anak. Cukup satu sisir pisang satu hari. Beli pisang satu sisir 15.000, gantung di tiang tengah. Pagi-pagi anak mengeluh, iya lapar, pitang. Insya Allah 15.000 sehari, 150.000 10 hari, 450.000 konsumsi keluarga untuk sebulan. Kalau ada gaji 2.500.000, ada lebih uang 2.050.000 untuk kawin lagi insya Allah. Tapi orang menggugat, bisa kuat kita Pak Ustadz makan pisang? Kalau itu pertanyaannya, silahkan adakan penelitian, minimal bersilaturahmilah dengan sepupu dekat kita. Biasanya mereka sering nongkrong di Grute. Ada monyet. Monyet itu makanan pokoknya pisang. Ternyata kata para ahli, seekor monyet dewasa tenaganya setara dengan 2 orang manusia petinju kelas berat. Mike Tyson dengan Holyfield koalisi melawan seekor monyet, belum tentu mereka menang. Maka saran saya untuk penghematan dan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan food estate, harus kita sosialisasi. Mulai besok TNI di wilayah Korem Teku Umar mulai makan pisang. 40 hari ke depan insya Allah keluar ekornya. Ada penyesuaian. Maka manusia memerlukan nutrisi, manusia memerlukan makanan. Tapi sayangnya seiring waktu, lahan pertanian dikonversi sedikit demi sedikit menjadi lahan perumahan. Pemerintah cetak lahan sawah baru. Sawah lama yang sudah terbukti berhasil ditutup dan lahan baru dibuka yang belum tentu akan berhasil. Kenapa? Karena kita lebih berorientasi kepada uang daripada kepada barang. Maka akhirnya kita hanya menjadi korban dari kehidupan material duniawi ini tanpa mengisi perut dengan kenyang dengan makanan yang halal. Ini hal yang pertama dibutuhkan oleh manusia. Makanya Rasulullah ketika beliau akan menjalani perang yang pertama melawan orang kafir Quraisy dalam peperangan Badar. Karena Badar dekat Madinah, orang Mekah belum sampai, Nabi sudah survei lokasi di mana yang tersedia sumber air, disitulah tentara Islam akan bermarkas. Minimal mereka ada pasokan logistik yang sederhana, yaitu air ketika haus di tengah padang pasir. Maka terbukti strategi Rasulullah menyebabkan umat Islam dapat kemenangan besar dalam peperangan yang pertama yang dikenal dengan sebutan Perang Badar. Logistik, makanan sangat diperlukan untuk kekuatan tubuh. Yang kedua, yang diperlukan untuk makanan jiwa ada hiburan, dan hiburan ini sesuai dengan karakter masing-masing. Ada yang hiburannya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, ada yang hiburannya mendengarkan lantunan zikir, ada yang hiburannya mendengarkan lantunan musik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, beliau tidak senang ketika melihat sahabat selalu dalam keadaan ibadat, lupa aktivitas yang lain. Maka beliau perintahkan para sahabat, rawihu anfusakum sa'atan ba'da sa'atin.
segarkan diri kalian, refreshinglah kalian sewaktu demi sewaktu. Allah tidak pernah bosan terima ibadah kalian, tetapi kalian yang akan bosan melakukan ibadah apabila hanya ibadah melulu. Maka Nabi tidak senang melihat orang i'tikaf di masjid tidak menggerakkan ekonomi. Nabi tidak senang melihat orang sibuk hanya mengkaji ilmu tetapi tidak sempat untuk menggerakkan ekonomi. Nabi tidak senang melihat orang hanya ibadah, lupa tentang ekonomi, lupa tentang hiburan. Jadi ketika sikap hidup Nabi ini menjadi misteri bagi para sahabat, berinisiatiflah 3 orang sahabat Nabi ingin menyelidiki ke rumah istri-istri Nabi. Mereka pantau, melihat Nabi keluar, mereka datang bertamu. 3 orang sahabat Nabi. Apa pertanyaan mereka? Wahai Ummul Mukminin, kami sudah lihat ibadah Nabi kalau di luar. Salat beliau berjamaah, beliau salat rawatib qabliyah ba'diyah. Yang kami ingin tahu, Nabi ini kalau di rumah ibadahnya seperti apa? Apa jawaban istri Nabi ini? Nabi itu di rumah kalau berpuasa seolah-olah tidak pernah berbuka. Nabi ini di rumah kalau tahajud sampai bengkak kakinya. Maka merasa rendah dirilah para sahabat ini. Ya Allah, Rasulullah saja yang dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, ibadahnya masih seperti ini, lalu di mana kita ini? Maka salah seorang di antara mereka berikrar, kalau begitu saya akan berpuasa seumur hidup dan tidak akan berbuka-buka lagi. Itu maksimal mungkin 3 hari puasanya. Hari yang keempat masuk kubur. Yang seorang lagi berikrar, saya akan bertahajud setiap malam dan tidak akan tidur-tidur lagi. Yang seorang lagi katakan, saya akan membujang seumur hidup dan tidak akan kawin-kawin lagi. Pulanglah mereka pamit. Tidak berselang lama Nabi datang ke rumah istri ini, dan adab istri Nabi bercerita tentang tamu laki-laki yang masuk sebelum Nabi dengar dari bisik-bisik tetangga. Ya Rasulullah, tadi ada 3 orang sahabat Anda datang kemari, mereka bertanya begini-begini, mereka berkomitmen begini. Apakah Nabi senang? Andai kata saya dalam posisi Rasulullah, maka saya mengambil kesimpulan dakwah sudah berhasil. Tapi Nabi tidak seperti saya. Beliau marah, berubah wajahnya, merah menahan emosi. Beliau keluar ke masjid, beliau naik mimbar, beliau khutbah. Setelah puji dan salawat, apa kata Nabi? Ma balu haula'i qaumin yaquluna kadza wa kadza wa kadza. Ada apa dengan orang-orang ini? Ngomongnya begini. Ala fa inni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Ketahuilah oleh kalian, saya orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling takwa kepadanya. Walakin asumu wa uftir. Tetap saja aku berpuasa dan aku berbuka. Wa aqumu wa arqud. Saya bertahajud di waktu malam dan saya tidur. Wa atazawwajun nisaa. Dan saya nikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku ini, dia bukan bahagian dari umatku. Maka malam ini, betapa banyak para suami yang berfikir bahwa ibadah itu cuma tahajud saja di masjid, hanya i'tikaf saja di masjid. Mereka lupa menyenangkan istri, mengajak jalan-jalan itu juga bahagian dari ibadah. Tapi selama ini mereka sulit mencari objek kemana mengajak istri jalan-jalan, sampai ada food estate malam ini. Maka banyaklah para suami yang beribadah sampai nanti waktu pulang baru marah-marah karena dompetnya kosong. Ini ibadah. Maka sampaikan kepada ibu-ibu yang para suaminya hanya duduk i'tikaf di masjid, bang, malam besok ibadah kita ke food estate. Di sana kita i'tikaf sambil menghitung bintang jatuh. Ibadah. Muda'abatur rajuli li zaujatihi. Suami bersenda gurau dengan istrinya adalah ibadah. Maka kita tidak bisa bayangkan orang seberwibawa Rasulullah, seberkarisma Rasulullah, ketika beliau dapatkan istri yang muda seperti Aisyah,
beliau yang usianya sudah 50 tahun ke atas ketemu istri yang fresh graduate, fresh from the open, baru 9 tahun saat Nabi pulang ke rumahnya, Nabi bersenda gurau dengan Aisyah sampai main kejar-kejaran. Maka dalam perjalanan dengan sahabat, Nabi ajak istri. Ini Nabi, asal beliau musafir, ajak istri. Maka malam kemarin ketika saya mau berangkat kemari, ditawarkan oleh Tengku Miswar untuk ikut beliau saja. Saya bilang jangan, saya ikut teladan Nabi, saya ajak istri pertama saya. Cuma satu, Pak. Nabi ajak istri beliau. Ketika sampai di perjalanan melihat Aisyah sudah agak bosan di perjalanan, beliau katakan kepada pasukannya, taqaddamu, kalian maju ke depan. Begitu sahabat ini udah menjauh, Nabi tantang istrinya, ya Aish, ya Humaira, ayo kita kejar-kejaran. Bayangkan Nabi presiden kejar-kejaran dengan istri. Ini sebuah keteladanan dari seorang Nabi yang saya belum dapati contoh dari seorang ustadz. Saya belum melihat ada ustadz, abu dan kiai main kejar-kejaran dengan istri. Yang sering ketemu hanya yang dikejar-kejar oleh istri karena kawin lagi. Ini Nabi, ini keteladanan. Maka harus kita narasikan bahwa Nabi itu manusia dan manusiawi. Nabi itu bukan malaikat. Nabi itu manusia dan manusiawi. Maka ketika hari raya beliau dengan Aisyah, rumah Nabi, mihrabnya itu di samping mihrab itu terdapat kamar Aisyah. Ada jendela dan di dalam Masjid Nabawi di hari raya tersebut terlihat ada anak-anak Quraisy sedang main-main musik di dalamnya. Nabi menonton bersama dengan Aisyah sambil merengkuh bahunya. Sampai Aisyah merasa ingin istirahat, baru Nabi dampingi untuk masuk lagi ke dalam. Ada kesenangan jiwa yang harus kita stabilkan dan kita tenangkan kembali. Tetapi semuanya ini kembali kepada format. Apa tujuannya dan bagaimana bentuknya. Maka ada batasan yang halal dan ada batasan yang haram. Tetapi semuanya itu harus berangkat dari keinginan diri sendiri. Saya sering katakan, kita buat konser di Banda Aceh belum tentu lebih berbahaya daripada kita buat ceramah di Masjid Raya Banda Aceh. Kenapa? Bagi orang tua yang peduli terhadap akhlak dan pendidikan anak-anaknya, ketika anak ini minta izin, ya mak minta izin, mau kemana? Mau ikut nonton konser di Belang Padang. Orang tua yang peduli pergaulan anaknya akan melarang. Jangan nak, itu bukan mainan kita, itu bukan hiburan kita. Tapi ketika anak perempuannya minta izin, mak saya malam ini minta izin, mau kemana? Ke Masjid Raya Baitur Rahman. Ada apa? Ada ceramah dari Ustadz Cot Keung itu. Tidak ada orang tua yang ingin melarang anaknya dengar ceramah. Tapi dari rumah sampai ke tempat ceramah, jalanan itu ada banyak godaan. Anak perempuan yang tidak pernah keluar malam, begitu bertemu dengan seorang pria yang tampan seperti saya, Jampuk Pujodro, akan tergoda, tidak sampai ke tujuan. Ini persoalan tentang godaan. Maka tanggung jawab orang tua adalah memperbaiki sikap dan akhlak. Yakinlah pemerintah panitia akan memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan. Selama masyarakat kebutuhannya adalah musik, maka pemerintah dan panitia akan sediakan musik. Selama kita menginginkan adanya hiburan dalam bentuk zikir, panitia dan pemerintah akan sediakan zikir sesuai dengan kebutuhan. Halal dan haram tergantung bagaimana cara dan sikap kita datang kemari. Ini kembali kepada niat. Maka terlihatlah bagaimana Jalaluddin Ar-Rumi, seorang ulama sufi besar. Beliau itu baru zuk dan lezat beribadah sambil nabuh-nabuh gendang. Maka datanglah dakwah Islam ke Aceh yang dibawa oleh Syekh Ahmad Rifai pakai gendang. Maka sampai gendang itu dalam bahasa Aceh kita sebut rapai, dari nama beliau Syekh Ahmad Rifai. Ada banyak hal yang harus kita diskusikan kembali. Maka saya selalu sampaikan kepada guru-guru saya para ulama, khususnya yang duduk di MPU, kita tidak bisa melarang serta-merta orang datang ke tempat acara musik, dan kita tidak bisa serta-merta hanya melarang musiknya, tetapi kita persiapkan kalau memang tidak ingin ada musik, didik generasi untuk tidak datang padanya. Saya yakin kalau orang Aceh Barat melabuh tidak senang musik, Bapak dan Rem tidak akan adakan musik. Kenapa? Karena kita tidak suka. Untuk apa beliau keluarkan dana besar untuk acara yang tidak dikunjungi?
Ada persiapan. Maka di pesantren saya, Pak, Babul Maghfirah dicat keeng. Murid-murid yang masuk itu ada yang perokok berat, ahli hisab. Saya sampaikan kepada guru yang seleksi, Ustadz, kalaupun murid ini perokok berat, bila Anda tahu bahwa dia punya jiwa yang kuat untuk mengaji, terima dan buat komitmen. Ingat, perokok berat tidak bisa begitu masuk pesantren langsung berhenti. Manuver mendadak menimbulkan kecelakaan. Berikan tahapan-tahapan. Dia komitmen mengaji, terima. Tapi dia perokok, Pak Ustadz, berikan peraturan khusus. Kamu boleh merokok, tapi setiap kali merokok minta izin kepada Ustadz. Disediakan ruang khusus untuk perokok. Dan ingat, bagi murid tidak gampang perasaannya untuk minta izin. Tapi Ustadz jangan persulit. Ustadz, ini udah nggak tahan lagi, mau merokok. Kamatam. Ayo merokok. Pelan-pelan sehari demi sehari, intensitas merokoknya akan berkurang drastis sampai sembuh sama sekali. Maka tidak bisa di dalam Islam itu dakwah itu langsung berhenti. Dia pelan-pelan. Ada tahapan. At-tadarruj fi tatbiqil ahkam. Ada tahapan ketika menetapkan hukum. Bahkan Allah Ta'ala yang punya hak prerogatif sebagai Tuhan, melalui Rasulullah yang punya hak prerogatif sebagai Nabi, tidak pernah mengharamkan arak itu serta-merta. Bertahap, 4 kali tahapan. Tahapan yang pertama diperkenalkan, wa minas samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu rizqan sakran wa rizqan hasana. Sebahagian di antara buah-buahan terdapat anggur, terdapat kurma. Di antara kurma dan anggur ada yang kalian jadikan rezeki yang baik, kalian makan mentah. Ada yang kalian jadikan minuman yang memabukkan. Diperkenalkan oleh Allah bahwa arak berasal dari benda suci, anggur dan kurma, diperah menjadi arak. Tapi orang sekarang tidak tahu beda arak dengan alkohol. Maka kita gugat, ini minuman mengandung alkohol, ini minyak wangi mengandung alkohol. Saya tegaskan, Islam tidak melarang alkohol, Islam tidak mengharamkan alkohol. Yang diharamkan adalah arak. Dan setiap arak pasti mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu jadi arak. Coba tanya ke Pak Ibrahim, sangat beda alkohol dengan arak. Alkohol itu benda cair, zat untuk menguapkan benda cair yang lain. Ada alkohol, ada etanol, termasuklah beol. Asal ada ol-ol itu dia menguap. Makanya septic tank itu nggak bisa tertutup rapat, dia harus ada ruang udara bersirkulasi. Bila tidak, itu seperti meledak bom TNT. Ini arak, ini alkohol. Kalau alkohol itu najis dan haram, yakinlah orang Aceh sangat familiar dengan alkohol. Setiap kenduri maulid tidak sah tanpa hidangan tape. Tape itu ada airnya. Air tape tersebut sudah melewati proses fermentasi dan mengandung alkohol. Tidak ada ulama yang katakan air tape dan tape itu najis dan haram. Maka kita buka wawasan. Turun ayat yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Katakan, pada arak dan judi itu terdapat manfaat untuk manusia dan terdapat mudarat. Tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Belum diponis haram, belum disebut dosa. Turun ayat yang ketiga, An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat ketika kalian sedang teler sampai kalian sadar apa yang kalian ucap. Mulai para sahabat tinggalkan minum arak di waktu pagi, enggak mungkin konsentrasi bekerja. Mereka tidak minum arak setelah salat duhur karena belum hilang teler waktu asar. Mereka berhenti sebelum maghrib, mereka berhenti sebelum isya. Baru mereka mabuk setelah selesai salat isya. Karena ada durasi waktu hampir 8 jam baru masuk waktu subuh. Dari sepanjang hari mabuk menjadi di tengah malam saja. Sampai akhirnya turun surat Al-Maidah 90 dan 91. Turun ayat kepada Nabi di hadapan Sayyidina Umar dan para sahabat. Ingat, Sayyidina Umar ini pemabuk berat. Apa ayatnya?
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi arak, judi, mengundi nasib dengan anak panah dan berhala. Semua itu adalah najis yang paling kotor dari perbuatan syaitan. Tinggalkan agar kalian beruntung. Ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan cuma ada keinginan untuk menimbulkan sengketa dan perselisihan di antara kalian dengan sebab arak dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, menghalang-halangi kalian dari berzikir dan dari salat. Fahal antum muntahun. Allah tanyakan, apakah kalian ada niat berhenti? Maka Sayyidina Umar yang dengar ayat itu langsung angkat-angkat tangan sambil sujud-sujud. Kata beliau, intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb, kami berhenti wahai Tuhan kami. Maka Islam ajarkan tahapan dalam penerapan hukum. Maka kalau memang kita sepakat jangan ada musik di Aceh, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai zikir, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai salawat. Maka insya Allah kalau nanti dibuat acara panggung musik begini, anak-anak kita tidak akan hadir dan Bapak Danrem tidak akan buat. Kita hanya memfasilitasi, maka kembali kepada niat masing-masing. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini, dalam rangka kita bersilaturahmi dalam menyemarakkan kegiatan food estate yang dilaksanakan oleh Korem 012 Teguh Umar, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan pemimpin-pemimpin yang peduli, pemimpin-pemimpin yang merakyat. Karena TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan sama sekali. Bersama rakyat TNI kuat, dan bersama TNI rakyat akan menjadi kuat. Kita sangat ingat kesatuan yang harmonis dua perkara ini. TNI dengan rakyat seperti ikan dengan air. Tidak ada ikan yang bisa hidup tanpa air, dan tidak ada keindahan air tanpa ada ikan di dalamnya. Maka hal yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang sudah digagas oleh Bapak Danrem beserta personil Korem 012 Teguh Umar akan menjadi sebuah legasi. Legasi itu bahasa Inggris, Pak. Menjadi sebuah warisan untuk generasi-generasi yang akan datang, bahwa kita perlu tempat hiburan, tetapi pemerintah hanya menyesuaikan dengan keinginan rakyat dan masyarakat. Maka bila guru-guru kita, orang-orang tua kita tidak ingin kegiatan seperti ini, maka bukan acaranya yang kita hambat dan kita larang, tetapi masyarakatnya yang kita ajarkan. Kita cari bentuk yang lain. Yakinlah Bapak Danrem, Bapak Dandim, bahkan Pak Pangdam akan setuju untuk memfasilitasi keinginan masyarakat, karena semua kita ingin semua acara berjalan dengan sukses. Oleh karena itu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup, karena kita ada acara doa bersama untuk saudara-saudara kita di Palestina, saya tadi dibisikkan oleh panitia, Pak Ustadz, ini ceramahnya 45 menit sampai maksimal 1 jam. Ini tepat 1 jam, Pak. Maka saya pegang dari tadi agar terlihat bahwa yang disiplin waktu bukan hanya TNI, Ustadz disiplin juga, Pak. Untuk berhenti insya Allah. Maka untuk keberkahan majelis, untuk menunjukkan solidaritas, simpati dan empati kita atas perjuangan saudara-saudara kita di negeri Palestina, dan juga solidaritas, empati dan simpati kita untuk saudara-saudara kita khususnya di Aceh Barat dan umumnya di Aceh yang sedang terimbas banjir bandang, yang harus mengungsi dari rumah, meninggalkan harta benda, meninggalkan sanak dan keluarga. Kita berdoa kepada Allah untuk mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan Allah limpahkan curahan rahmat dan kasih sayangnya, agar banjir yang datang selain sebagai sebuah bencana, juga dibaliknya mendatangkan hikmah, mendatangkan kesadaran agar kita menjaga alam dan bersahabat dengan alam. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita akan bersatu padu dengan rakyat, sehingga rakyat melihat bahwa ketika terjadi bencana alam, TNI dengan seragamnya, dengan prajuritnya, dengan perlengkapannya membantu mengevakuasi warga masyarakat yang terjebak di dalam bencana tersebut. Maka saat kita berkumpul sama-sama di majelis ini, mari sebelum saya turun dari tempat ini, kita tengadahkan tangan dan mengamini doa yang saya bacakan, dan kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقامه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع مشائخنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الدين والتقوى برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم عليك باليهود الذين يهدمون مسجد الأقصى. اللهم بدلهم تبديرا. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأفرغ على قلوبهم الرعب برحمتك يا مجيب السائلين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa dan Maha Kuasa, kami hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah, tidak mempunyai daya dan kuasa sama sekali kecuali atas izin-Mu. Di malam yang penuh berkah ini ya Allah, kami bahu-membahu antara rakyat dengan panglimanya,
antara TNI dengan masyarakatnya. Kami berada di sebuah tempat di lapangan yang kami abadikan dengan nama pahlawan yang kami bangga-banggakan, yang memerdekakan tanah negeri ini dari penjajahan Belanda dan penjajah lainnya. Ya Allah, kami berharap agar sebagaimana dulu orang tua kami hatinya bersatu padu untuk mengusir penjajah, maka demikian pula kami rakyat dan TNI hari ini bersatu padu untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengembalikan kedaulatan negeri, untuk menegakkan kedaulatan pangan, untuk menjadikan rakyat negeri ini menjadi hebat dalam pandangan-Mu dan dalam pandangan manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemerdekaan negeri ini adalah dengan berkat rahmat-Mu, dan itu dituangkan oleh para pendiri negara ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea yang ketiga. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemerdekaan ini pun dengan berkah pengakuan dari saudara-saudara muslim kami yang hidup di negeri Palestina. Tapi ya Allah, saat kami sedang memperjuangkan kemerdekaan, mereka ikut berjuang bersama kami. Hari ini keadaan terbalik ya Allah. Mereka yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dan kami sedang dalam kemerdekaan tersebut. Mudah-mudahan kami tidak melupakan kebaikan mereka di masa lalu. Mudah-mudahan Engkau tanamkan di dalam diri dan jiwa kami sikap simpati dan empati atas perjuangan mereka. Ya Allah, jauhkanlah rasa dengki di dalam diri kami. Jauhkanlah anak negeri ini yang tidak pernah mengerti tentang sejarah nenek moyangnya. Betapa kalau bukan karena bantuan dan dukungan dari negara Palestina di kala itu, maka kemerdekaan negeri ini akan dibatalkan oleh dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa mata dunia hari ini terbelalak melihat bagaimana nilai kemanusiaan tercabik-cabik, bagaimana bayi-bayi mungil yang tidak berdosa, yang senyuman mereka merekah dunia, mereka harus menjadi korban dari kebiadaban dan keangkuhan manusia durjana. Ya Allah, ya Tuhan kami, dunia yang selalu mengagung-agungkan perjuangan kesetaraan hak antara laki-laki dan wanita, antara orang tua dan anak muda, antara yang tua dan yang belia. Tapi hari ini di depan mata dunia ya Allah, diliput oleh media ya Allah, kami melihat bagaimana wanita dan anak-anak menjadi korban, bagaimana orang tua menjadi korban. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan malapetaka ini dari dunia kami, jauhkan malapetaka ini dari diri kami, dan berikanlah di dalam jiwa kami rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana yang telah Engkau limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami, persatukanlah hati-hati kami, jinakkanlah kami ya Allah agar tidak menjadi liar, patuhkan kami ya Allah kepada pemimpin agar tidak menjadi jiwa-jiwa yang memberontak. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Panglima kami Bapak Komandan Korem 012 Teguh Umar, insya Allah mudah-mudahan Engkau berikan perlindungan ya Allah agar menapaki karir yang lebih cemerlang untuk menjadi tokoh yang hebat di negeri ini, yang akan memimpin bangsa dan masyarakatnya menuju kemajuan tanah air, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi umur panjang kepada beliau sekeluarga dan kepada personel Korem 012 Teguh Umar, dan kepada setiap personel TNI yang bertugas baik di dalam ataupun di luar negeri. Mereka yang bergabung di dalam pasukan keamanan, mereka yang menjadi duta-duta bangsa, mereka yang berseragam loreng yang kami banggakan, yang dibanggakan oleh dunia. Betapa TNI kami menunjukkan hati yang belas kasih, hati yang penuh rasa iba dan kasihan, sampai di negeri-negeri yang sedang bergejolak, kehadiran tentara-tentara kami sangatlah dinanti-nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Karena sedang di atas panggung, saya minumnya sambil duduk dan 3 kali teguk. Biasanya kalau di rumah 3 jengah habis. Karena orang yang tampil di depan harus memberikan keteladanan dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tunku Haji Masrul Aidil SMA. Hadirin sekalian, tadi kita telah mendengarkan tausiah dan doa bersama untuk Palestina dan banjir Aceh. Kita doakan semoga saudara kita yang di sana segera mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.